Mungkin hal ini menjadi satu-satunya atau mungkin hal yang paling dibenci sama Rianti. Yap, seperti yang kita semua tahu teman-teman, kalau keluarga Aditya ini lagi kelimpungan nih. Karena dalam waktu 3 hari mereka harus bisa mendapatkan uang, menemukan cara untuk bisa beresin masalahnya dengan Sandra. Karena kalau nggak bisa berabe. Nah, singkat cerita, Bu Cynthia pun akhirnya ngebantu, menolong dan lain sebagainya macamnya. Dan pada akhirnya Bu Cynthia pun juga bener-bener apa ya, bener-bener nunjukin powernya untuk bisa bukan cuma ngebantu bayarin uang 10 miliar, tapi juga berinvestasi di perusahaannya Aditya, teman-teman. Nah, intinya ya udahlah, keluarga Kenzo ini banyak utang budinya banget sama Cynthia. Terus akhirnya Bu Cynthia pun juga ngerasa gini, teman-teman. Jadi memang Rianti ini nyebelinnya kan minta ampun ya. Gitu loh, Rianti ini selalu mancing-mancing sesuatu yang pada akhirnya nanti bakal dibalas habis-habisan sama Kenzo. Dan juga bakal dibalas habis-habisan sama Cynthia itu sendiri. Rianti ini tuh gimana ya, gengsi tapi butuh, tapi nyebelin gitu orangnya. Kan akhirnya dibantu lagi nih sama Bu Cynthia. Terus Rianti selalu ngeledek Bu Cynthia. Kok Bu mau aja sih minjemin uang sebesar itu gitu loh. Ini udah dipinjemin nih sama Bu Cynthia. Emang kurang ajar emangnya Rianti ini tuh, nggak punya malu lah. Terus akhirnya Bu Cynthia pun juga bilang, ya saya ngelakuin ini karena Kenzo. Dan saya nggak masalah kok mau 20 miliar, 10 miliar pun kalau itu memang bisa bikin Kenzo terlepas dari Sandra ya nggak apa-apa. Terus ada keceplosan, Cynthia bilang, saya ngerasa kalau Kenzo ini tuh seperti anak kandung saya sendiri. Gitu loh. Dan saya nggak mau Kenzo ini terlibat masalah yang betul. Saya tahu Kenzo ini anak yang baik, cerdas, pintar. Saya tahu juga Kenzo ini tuh seluar biasa apa anaknya. Jadi buat saya wajar kalau akhirnya Kenzo dapat bantuan seperti ini. Cuman dari sini kan jawabannya udah jelas ya. Jawaban seperti orang tua kandung kepada anak kandungnya yang pada akhirnya tuh bikin apa ya, bikin si Rianti ketakutan teman-teman. Karena kalau kayak begini caranya, itu artinya nanti yang ada Cynthia akan semakin tahu kalau Kenzo ini tuh memang anak kandungnya teman-teman. Plus ditambah lagi karena Kenzo pun juga ngerasa ketolong banget sama Bu Cynthia. Akhirnya ceritalah Kenzo kalau Rianti ini bukan ibu kandung dari Kenzo. Tujuannya apa? Nggak tahu teman-teman. Tapi yang jelas Kenzo pun akhirnya ngerasain, ini Bu Cynthia nih emang baik atau ada sesuatu yang lain. Gitu loh. Ada rasa curiga di sana. Kenzo ngerasa kok terlalu baik ya? Maksudnya ini tuh uang 10M gitu loh. Masa iya mau minjemin begitu aja? Masa iya mau ngasih percuma, walaupun itu pinjaman ya tetap dan harus dibayar sama Aditya dan juga dibayar sama Rian, tapi tetap aja buat Kenzo itu nggak masuk akal. Emang nggak masuk akal teman-teman, nggak akan ada, apalagi uang 10M ya, di atas 5M tuh dipinjemin tanpa perjanjian, tanpa surat dan lain sebagainya macamnya. Perusahaan aja ke perusahaan, ketika ada partner project atas sama perusahaan aja pasti ada hitam di atas putih, dan ini tuh nggak ada. Gitu loh. Akhirnya Kenzo pun penasaran dan bilang seperti itu. Bahkan Kenzo pun juga ngerasa Cynthia ini lebih seperti ibu kandungnya ketimbang Rianti gitu loh. Panik dong ketika Kenzo bilang kalau Kenzo ini bukan anak kandungnya Rianti. Terus akhirnya Bu Cynthia pun juga gak bisa nahan diri. Makin yakin teman-teman kalau Kenzo emang ternyata adalah anaknya Widuri dan juga anaknya Aditya. Dan bukan kalau Kenzo ini adalah bukan anaknya Rianti, itu kemungkinan besar Kenzo ini adalah anak kandung saya. Karena nggak mungkin Kenzo ini anak kandungnya Widuri. Karena anak kandungnya Widuri itu udah meninggal. Nah ini bakal jadi masalah baru. Kenapa? Ingat nggak, Bu Cynthia ini tuh udah ngelakuin tes DNA diam-diam sama Marvel. Nah ini pun juga bakal dilakukan secara diam-diam oleh Bu Cynthia kepada Kenzo juga. Simpelnya adalah karena ini tuh terlalu nggak masuk akal. Makanya buat Bu Cynthia, ini tuh bukan cuman harus diperjuangkan, tapi harus benar-benar diperjuangkan. Gitu loh. Kan dengan bilang kalau misalnya Kenzo ini adalah anaknya Widuri sama Aditya, kan nggak masuk akal dong. Secara logika aja tuh udah nggak masuk akal. Gitu loh. Karena Bu Cynthia tahu kalau Bu Widuri ini tuh adalah ibu angkatnya dari Mutiara.
Jadi ini tuh bener-bener nggak masuk akal banget kalau Kenzo tiba-tiba jadi anaknya Widuri, gitu loh. Bener-bener gak masuk akal banget lah pokoknya. Akhirnya bikin Bu Cynthia pun juga marah, bikin Bu Cynthia pun juga ngerasa kalau ini tuh terlalu apa ya, terlalu dibuat-buat dan lain sebagainya macamnya. Terus akhirnya Bu Cynthia nyindir Rianti. Bu Cynthia pun juga bilang, emang benar ya Bu, kalau Kenzo ini tuh bukan anak ibu. Kok bisa ya? Terus emang benar Kenzo ini tuh anaknya Safira dan juga Aditya. Padahal kan si Bu Cynthia tahu Widuri itu siapa teman-teman. Karena kan waktu pertama kali ketemu Mutiara, pertama kali ketemu sama Aditya, ya bukan Safira, Widuri yang Bu Cynthia tahu gitu loh. Widuri istri pertama Aditya dan lain sebagainya macamnya. Terus ya udah akhirnya Bu Cynthia pun juga bilang, hah Safira? Bukannya istri pertama Aditya ini Widuri ya? Kok ibu jadi banyak bohongnya gini sih? Udah bukan ibu kandung, ngatur-ngatur, ngehina saya. Dan sekarang malah bohong masalah Widuri, hal yang sepele. Wah, Kenzo makin kaget dengan omongan Bu Cynthia. Kok Bu Cynthia bisa tahu semua ini? Kamu tanya aja sama Mutiara. Asal kamu tahu Kenzo, Mutiara sama Pak Aditya pertama kali ketemu saya, cuman satu kata dan satu nama yang dibilang dari mereka berdua di depan saya. Widuri. Gitu loh. Makanya ini tuh bener-bener bikin Kenzo pun juga kaget. Karena kan Kenzo udah tahu ibu angkatnya Mutiara siapa, Widuri. Dan Kenzo udah tahu ceritanya. Kalau Widuri ini pernah nikah pertama kali bersama dengan Aditya, dan Aditya ini punya pernikahan lagi sama istri keduanya, itu pasti ayah kandungnya Mutiara. Jadi buat Kenzo ini tuh udah kebohongan yang benar-benar bohong banget. Dan Rianti di sini mulai panik teman-teman. Karena mau bagaimanapun juga, ini kan sesuatu yang bikin apa ya? Bikin Kenzo pun juga kesal gitu loh. Kenapa sih harus bohong gitu loh? Makanya ini tuh kan Rianti ini bohongnya kebangetan banget ya. Bohongnya udah luar biasa, bohongnya udah kanan kiri, bohongnya udah kegilaan banget. Dan sekarang harus ngelakuin kebohongan-kebohongan lagi yang luar biasa gilanya gitu loh. Nggak ngerti lagi lah sama Rianti mah ya. Emang bener-bener bikin muak banget. Tapi apapun itu, ya inilah yang perlu dilakukan oleh Cynthia dan juga Kenzo. Karena kalau buat Bu Cynthia simpel. Kalau emang benar-benar Kenzo ini adalah anak kandungnya Aditya, ya udah suruh Kenzo sama Aditya tesin aja. Berani nggak ditantang sama Cynthia? Kenapa? Karena Rianti ini tuh terlalu nyembunyiin semuanya. Sedangkan Bu Cynthia aja tuh udah nyari anak-anaknya, nggak tega ngeliat Kenzo pun dibohongin. Ya pada akhirnya kan nggak bisa berdiam diri teman-teman. Karena memang secara logika aja ketika Bu Cynthia minjemin uang karena Kenzo, kan itu tuh aneh. Uang 10M, gak ada perjanjian, gak ada kewajiban ngembaliin cepat, tidak dihitam di atas putih, gak ada perjanjian tertulis lah ibaratnya. Tapi mau ngasih, ya karena itu tadi insting seorang ibu. Makanya mudah-mudahan setelah Kenzo ngomong ini, semuanya akhirnya bisa terungkap kalau Rianti selama ini sudah berbohong. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.